Assalamualaikum. Turun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait, Bapak dan Ibu Heru Irianto, segenap keluarganya juga. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan PCA Karangpilang dan segenap pengurusnya, serta seluruh ibu-ibu jamaah Aisyah PCA Karangpilang. Yang pertama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya kita semua di siang ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menghadiri kajian rutin ya, yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, yang hari ini kebetulan diminta di kediaman Bapak Heru Irianto. Ibu-ibu yang kami hormati serta bapak-bapak, bapaknya ada dua ya, bapak-bapak. Kajian pada siang ini kita mengambil tema menuju keluarga sakinah. Ibu-ibu sekalian, tentang keluarga sakinah itu di dalam Muhammadiyah itu dirumuskan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih di jilid 3. Jadi kalau panjenengan nanti ingin secara detail membaca semuanya di jilid 3, mulai halaman berapa ini ya? Mulai halaman 355 sampai berpuluh-puluh halaman. Maka tidak mungkin kalau hari ini semuanya kita pelajari, ya hari ini kita gerayai tipis-tipis. Napa gerayai tipis-tipis? Ya secara acak mawon lah. Nanti yang gerayai secara banyak biar teman-teman barunya ngoten nggih. Ya maksudnya dibuka titik-titik ngoten nggih. Nanti yang buka banyak-banyak biar teman-teman barunya ngoten nggih. Oh, no mantan baru. Ada. Ibu sekalian, keluarga sakinah, ya, menuju keluarga sakinah. Kalau melihat kamus, keluarga itu ya rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, dan semua yang ada di dalam rumah itu, yang tercantum di dalam daftar keluarga itu. Tapi ada makna lain, ashirotakal akrobin. Ashirotal akrobin itu adalah ya karib kerabat. Ashiroh itu keluarga, ya akrobin itu artinya dekat. Kalau bahasa Indonesianya karib kerabat. Jadi bukan hanya bapak, ibu, dan anak, bisa keponakan, tante, dan sebagainya, ya Pak D, Bule, Bude, Pak Le, Bule. Begitu kalau orang Jawa. Itu termasuk karib kerabat. Itu juga digolongkan keluarga, tapi bukan keluarga yang kecil tadi itu, keluarga yang lebih besar. Itu makna keluarga. Adapun sakinah itu dari kata sakana yaskunu, artinya adalah bisa tenang, mutmainnah artinya bisa tenteram. Nah, itu makna sakinah. Maka yang sering panjenengan dengar atau sering panjenengan baca ketika menerima undangan
manten. Surat nopo ayat pinten, Bu? Surat Ar-Rum ayat 21. Napa bunyinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu sakinah ya. Dari sakana yaskunu. Yaskunu itu dia tentram. Taskunu engkau tentram. Litaskunu supaya kamu tentram ilaiha kepadanya. Wa min ayatihi dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu an khalaqakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari jenis dirimu sendiri jodoh. Untuk apa? Litaskunu sakana yaskunu. Supaya kamu tentram bersamanya. Maksudnya begitu ya. Itu kata sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu itu mawaddatan wa rahmah. Diartikan cinta dan kasih sayang. Nah, nopo bedanya cinta dan kasih sayang? Cinta nopo, Bu? Pernah kan jatuh cinta ya? Pernah ya? Sopo enggak pernah ya? Sing lah, jatuh cinta itu dosa nopo mboten, Bu? Jatuh cinta itu mboten dosa. Itu adalah rahmat dari Allah. Yang bikin dosa itu adalah nopo? Perwujudan daripada rasa cinta, jalannya tidak benar. Nah, cinta itu adalah karunia, rahmat dari Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Napa bedane cinta kalih sayang? Cinta dan sayang. Allah menciptakan di antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Ibu-ibu kalau cinta itu interaksinya itu dominan fisik. Ya. Cinta itu interaksi. Napa interaksi niku? Nggih interaksi. Sanestrasi. Interaksinya itu adalah sifatnya dominan fisik. Jadi memeluk, nggih, mencium, kontaknya itu fisik. Nggih. Terus memukul ya. Memukul cinta napa mboten? Lo enten kok tiang niku moro-moro pak mukul. Lha apa kan moro-moro mukul aku lo cinta sama kamu. Memeluk, mencium dan seterusnya. Itu namanya kontak fisik. Tapi kalau sayang, Bu, itu adalah yang dominan kontak batin. Ya, kontak batin. Maka lek manten anyar-anyar sing pasangan-pasangan muda itu yang dominan cinta. Nggih. Kontaknya fisik, tapi lek sing sepuh-sepuh nggih, kados kula panjenengan sing pun sepuh, sing gak patek butuh fisik-fisik nggih. Itu hubungannya napa? Sayang. Contoh sayang ngeten, Bu. Contone niku lek panjenengan punya ibu, punya bapak yang sudah sepuh, nggih. Ibu niku mboten wonten ibune panjenengan yang sepuh wae. Tapi bapake panjenengan niku goleki. Ibumu mang nang ditondok. Ibumu mang nang ditondok. Digoleki. Gak ketok digoleki ambek bapake mau. Iya. Terus panjenengan dudahi lho, Pak. Ibu lho ning jero kamar. Iya ta? Ternyata bapak datang ke dalam kamar. Apa? Membuktikan. Begitu dilihat, oh iya bapak ibumu ning jero kamar. Begitu ning jero kamar, gak diapa-apano, Bu. Ya itu sayang. Dominannya itu sayang. Seorang ibu yang sudah tua itu mendengar batuknya bapak yang sudah tua itu, hanya batuk tok saja. Aduh, bapakmu kena opo? Nah, itu namanya perhatiannya itu karena sayang. Jadi dominasinya kalau sayang itu adalah nopo batin, kontak secara batin. Tapi kalau cinta itu dominasinya kontaknya adalah nopo fisik, ya. Termasuk
mukul wae nggih ngumablek. Kablek ini kablek sayang, nggak ngoten nggih, kablek cinta. Kan ada kan orang cinta kok juwiwit nggih. Gregeten kan ngoten nggih. Nah, tapi itu yang sudah suami istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau di himpunan tarjih dirumuskan, ingin baca yang detailnya nanti panjenengan di himpunan putusan tarjih jilid 3, bukunya tebal ya. Yang dirumuskan Bapak Ibu sekalian, keluarga sakinah itu ada landasannya yang pertama. Jadi ada landasan, ada dasar, kemudian ada tujuan, ada fungsi. Nah, yang dijadikan sebagai landasannya pembentukan keluarga sakinah itu adalah tauhid. Jadi kalau bangun rumah tangga, yang dijadikan landasan yang paling asasi, yang paling dasar itu adalah tauhid. Napa artinya tauhid menika? Kesadaran kula panjenengan bahwa kita ini semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sudah, kalau niatnya itu, nanti keluarganya akan menjadi keluarga sakinah. Jadi niatnya jejodohan. Ya. Niatnya itu tidak lain adalah menjalankan agama. Berjodoh itu tidak lain adalah menjalankan agama, karena itu adalah perintah Allah. Dan itu sudah sunnatullah kalau orang laki-laki itu tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Makanya jatuh cinta itu tidak dosa. Yang dosa itu adalah pelaksanaan dari rasa jatuh cinta. Dan itu kalau yang tidak mengerti syariat, dengan jatuh cinta bisa banyak dosa. Tapi kalau orang yang ngerti dan dia istiqomah, gejolaknya rasa jatuh cinta itu akan membawa rahmat. Nah, ini yang membedakan orang itu beriman dan tidak beriman. Jamaah kaum muslimin, maka yang dijadikan landasan yang dirumuskan dalam himpunan putusan tarjih itu adalah tauhid. Tauhid itu ada 2, paling tidak ya 3 lah ya. Ini analisis saja ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Dari kata robbah. Dari tauhid rububiyah itu kesadaran bahwa kita ini yakin bahwa yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengembangkan semuanya itu yang kalau maka kemudian ada mendidik, ada fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Itu dari kata robba, yurobi. Maka tauhid rububiyah itu maksudnya bahwa kita ini sadar bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah itu Maha yang mengendalikan dan sebagainya. Tidak lain kita ini adalah ciptaan Allah. Maka kemudian ada kesadaran kita ini harus menyembah kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Jadi kalau ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu berarti ayat itu rububiyah. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhidnya uluhiyah. Artinya kesadaran kita ini akan kewajiban beribadah kepada Allah, karena Allah itu yang menciptakan kita semuanya ini. Kita wajib menyembah. Uluhiyah tadi kata ilah. Ilah itu sesembahan. Ilah adalah sesembahan. Kemudian kalau itu kan nakirah ya, maka ma'rifatnya al-ilah. Maka kemudian al-ilah itu diringkas menjadi Allah. Itu kata Allah berarti dari kata ilah. Kemudian
menjadi al-ilah, kemudian diringkas menjadi Allah. Kalau al-ilah kan belum ringkas ya, menjadi Allah. Dan itu adalah bahasa yang paling kuno di bumi. Ya, bahasa yang paling kuno. Sebelum adanya bahasa-bahasa yang lain, kata Allah itu yang pertama. Sebelum Adam bisa menyebutkan apapun, bahasa apapun, menyebutkan nama-nama apapun, yang paling pertama adalah nama Allah. Makanya kalau dicari sejarahnya, antropologi bahasa misalnya ya, kapan mulai timbulnya kata Allah, ya sudah karuan, jutaan tahun yang tidak karuan. Jadi bahasa yang paling populer pertama itu adalah Allah. Nah, jamaah kaum muslimin, landasan yang dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di sini kan apa, Bu? Samawa ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Boten klendu lah. Kok kata-katanya panjenengan itu samawa niku kok sama-sama main WA nggih. Nggih boten. Wis karo bapake, karo suami, istri duduk berdampingan tapi padha-padha nyekel HP-ne, WA-WAan dhewe-dhewe. Nggih. Kadang-kadang ngono iki ya iso ngrusaki sakinah mawaddah warahmah, sama-sama main WA. Mestinya di tempat tidur kan terus tidur ya, terus melaksanakan ibadah tidur lah ngoten nggih. Enggak. Sing sitoke mlumah ambek ndelok HP, sing sitoke ya padha. Podo. Akhirnya si sitoke iku merem, HP-ne jek muni nggih. Si sitoke terus iku lho, HP-ne ya. Banyak yang begitu ya. Nonton TV bareng-bareng ya anake, ya ibuke, ya bapake, TV-ne murup tapi kabeh nyekel HP. Nggih ngoten. Banyak yang disinyalir seperti itu. Nah, itu bukan samawa, bukan sakinah, mawadah, warahmah, tapi sama-sama main WA. Sama-sama main WA. Itu yang dijadikan landasan bahwa kesadaran bahwa kita ini adalah dari Allah, diciptakan oleh Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Maka dalam berkeluarga ini harus mencari bekal untuk pulang kembali kepada Allah, maka semuanya niatnya lil ibadah. Jadi nikah itu ibadah, karena itu menjalankan sunnatullah. Adapun asas-asasnya, ibu-ibu yang kami hormati, ini nanti sekilas saja ya. Asas daripada keluarga sakinah itu yang pertama adalah asas karomah insaniyah. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Maka adanya pernikahan itu karena kemuliaan manusia. Sehingga sunnatullah bahwa setiap makhluk yang hidup itu punya insting untuk melestarikan jenis. Setiap makhluk hidup punya insting untuk melestarikan jenis. Nah, kalau manusia melestarikan jenisnya dengan jalan nikah, ada syariatnya. Kalau hewan, mboten. Hewan ya kawin mawon kan, ngoten nggih. Kawin punya keturunan. Tapi kalau manusia, kenapa? Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Maka dasar daripada kemuliaan manusia ini dijadikan landasan daripada berkeluarga. Maka dari itu tidak ada yang membedakan ini suami, ini istri, semuanya adalah mulia. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan karena sesama manusia. Sehingga tidak boleh adanya eksploitasi antara yang satu dengan yang lain. Masa suami istri kok hubungannya eksploitasi? Tidak. Ya, tapi bagi yang tidak bersyariat, ya bisa suami mengeksploitasi istri. Napa sih eksploitasi ini?
menindas lah, menindas. Atau sebaliknya, istri mengeksploitasi suami. Adakah orang itu dalam satu keluarga yang tidak ada hubungan pernikahan kemudian menjadi sakinah mawaddah warahmah? Nggak ada. Kan ada orang itu ya seperti di Jepang, Bapak Ibu ya. Di Jepang ini, pemerintah Jepang itu sekarang resah karena generasi muda Jepang itu banyak yang tidak mau nikah. Banyak yang tidak mau nikah. Lah, apa ndak resah panjenengan kalau anak nggak mau nikah? Nanti untuk generasi penerusnya nih siapa? Kalau semua generasi muda ndak nikah, ada yang hidup bersamaan tapi nggak nikah. Istilahnya hanya living together saja, yang hidup bersama. Dan kalaupun ada yang nikah, itu punya komitmen yang namanya child free itu ya, artinya bersepakat untuk tidak punya anak. Boleh enggak punya kesepakatan seperti itu? Enggak boleh. Sunnatullah bahwa nikah ini adalah untuk melestarikan jenis, untuk mendapatkan keturunan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang dijadikan landasan asas ya keluarga sakinah itu, yang pertama adalah asas niki sama-sama mulia. Maka dari itu suami istri adalah pasangan yang mulia, tidak seperti orang-orang yang tidak bersyariat. Lah, itu sama dengan hewan. Kal bahaim. Jadi kumpul kebu istilahnya ya. Bahkan bal adallu. Ya, lebih rendah daripada hewan. Kenapa kok lebih rendah? Manusia itu diberikan potensi, Bapak Ibu, yaitu berupa apa? Pendengaran, penglihatan, apa? Akal dan hati. Hewan tidak. Jadi kalau hewan itu ya nikah itu insting. Ya diseruduk mawon nggih. Tapi kalau orang laki-laki dan perempuan karena punya akal, punya hati dan pikiran, diberi potensi seperti itu, maka oleh Allah diberi syariat. Kenapa kok diberi syariat? Di antaranya hikmahnya, kalau hewan itu kan yang ngono-ngono dok, sesuai dengan insting. Kenapa? Tidak punya akal. Tapi manusia punya insting seperti hewan, tapi punya akal. Maka lebih bahaya manusia daripada hewan. Itu. Maka kemudian landasan yang kedua itu adalah asas hubungan kesetaraan. Bapak Ibu, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya begini jamaah kaum muslimin, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka niscaya kata Allah akan aku berikan kepadanya kesuksesan, kehidupan yang baik, kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada bedanya antara laki dan perempuan itu untuk meraih surga, untuk meraih sukses. Sukses yang paling tinggi adalah apa? Nanti di akhirat masuk surga. Jadi tidak ada perbedaan suami dengan istri. Tidak benar ibu-ibu kalau ada falsafah yang mengatakan wong wedok iku swarga nunut, neraka katut. Itu tidak benar. Tapi kalau untuk keduniaan masih
mungkin ada benarnya. Tapi kalau itu untuk swarga nunut neraka katut itu di akhirat, tidak benar. Bisa juga Bapak Ibu, suaminya itu yang masuk neraka, susah dong, istrinya yang masuk surga. Ada yang bapak ibunya soleh solihah, anaknya masuk neraka. Coba tipe-tipe keluarga Bapak Ibu, itu kan ada yang seperti keluarga Nabi Lut, ya. Sanes Pak Lut, ya. Nabi Lut itu soleh, tapi istrinya maksiat. Istrinya apa? Lesbi. Karena zaman itu laki-laki suka dengan laki-laki, homo. Yang perempuan suka dengan perempuan, lesbian. Lah, istrinya Nabi Lut katut termasuk yang mendukung lesbian. Lah, ini Nabi Lut. Kalau Nabi Nuh, sing boten bener sinten? Di antara anaknya yang bernama Kan'an. Kalau Raja Fir'aun, suaminya yang kafir, istrinya yang solihah. Ngerti tak? Coba, kalau Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solihah, anak-anaknya soleh. Jadi yang paling ideal keluarga siapa? Yang saya sebutkan tadi. Yang paling ideal keluarga Nabi Ibrahim. Ini bapaknya sedikit ini, coba didengarkan bapak-bapak, ibu-ibu juga jawab ini. Yang paling ideal itu adalah keluarga Nabi Ibrahim. Bapak-bapak mencatat ini. Nabi Ibrahim istrinya dua. Pripun Bu? Apa-apa. Nabi Ibrahim istrinya dua. Nah, itu kan ada sebab. Karena Sarah sudah sampai umur senja, tidak punya anak, maka kemudian Sarah menyarankan kepada Ibrahim supaya menikah lagi. Maka kemudian menikahi Hajar, kemudian punya anak Ismail. Ternyata di hari tuanya Sarah juga bisa hamil. Lahirlah anak yang kedua Nabi Ibrahim, yaitu sinten? Ishak. Jadi Ishak itu kedudukannya adiknya Ismail. Ingatkan ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya hubungan kesetaraan, ya, itu siapa yang bekerja keras, dia berhak mendapat sukses. Tidak ada perbedaan lagi perempuan. Maka sebaiknya bekerja sama. Teng surat nopo? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah ila akhiril ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru? Wahai orang-orang yang beriman. Apakah suami? Iya. Apakah istri? Iya. Berarti semua yang beriman. Anak-anak, pembantu, semua yang beriman. Apa? Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Naron, dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masya Allah, bahan bakarnya lu manusia, Bu. Na'udzubillah, jangan sampai kita nanti termasuk menjadi bahan bakar di neraka. Maka sepakat kalau berumah tangga, menciptakan keluarga yang sakinah, bercita-cita masuk surga bersama-sama. Sepakat nanti masuk surga bersama-sama. Maka diwujudkan At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum. Jangan sampai ahli keluarganya tidak sholat. Jangan sampai. Nanti kalau bapaknya yang sholat, ibunya tidak, yang ke surga bapaknya, ibunya tidak masuk surga. Tapi kalau semuanya soleh, solihah, sholat tidak ditinggalkan, nanti sama-sama di surga.
Ustadz, lah nanti kalau suami saya di surga nanti pengen bidadari bagaimana? Panjenengan jadi bidadari. Ya, panjenengan jadi bidadari. Enggak gitu, Ustaz. Kalau di surga itu ada bidadari yang asli, yang lain cantik-cantik, terus suami saya itu bersama mereka bagaimana? Saya jawab, Bu. Di surga itu tidak ada rasa benci. Di surga tidak ada rasa cemburu. Ya. Di surga itu tidak ada rasa iri, dengki, apalagi menghasut, nggak ada. Di surga itu hanya damai. Di surga itu hanya salam. Di surga itu hanya damai. Jadi umpama, Bu, saya nanti di surga umpamanya, mudah-mudahan ya, kemudian melihat kelibat begitu bidadari, kemudian saya mengucapkan Subhanakallahumma, itu bidadari langsung jadi milik saya, Bu. Terus istri saya melihat saya bagaimana itu kira-kira? Apa cemburu? Mboten, Bu. Nanti suami panjenengan kalau bersama bidadari, panjenengan tidak ada rasa cemburu. Jadi di surga itu kalau pingin apa saja, nanti termasuk panjenengan kalau di surga. Kepingin apa saja, apa yang ia lihat, ia inginkan, tinggal mengucapkan apa, Bu? Subhanakallahumma. Ngoten tok, Bun. Mulane kadang-kadang orang itu di dunia, saya tuh kadang-kadang gue seneng swarga ini ya. Kadang-kadang saya tuh kepingin sudah ada. Saya eling, loh neng swarga yo ngono lho, kepingin langsung ada. Masya Allah. Kalau di dunia kan tidak ya. Tidak mesti yang diinginkan itu ada. Kan ngaten ya. Pun pirang menit, Pak? 31 seorang menit. Pinter. Sudah 31. Sampai berapa menit? 45 ya. Kemudian yang ketiga asas keadilan. Jadi yang pertama asas kemuliaan, ya. Yang kedua asas kesetaraan. Kemudian yang ketiga asas keadilan. Adil itu wadoa as-say' fi mahallihi. Kenapa? Wadoa as-say' fi mahallihi itu arti adil. Artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu arti adil. Apa adil itu harus sama? Betul. Adil itu bisa diterjemahkan proporsional. Makanya kan nanti ibu-ibu kalau bermasalah dengan hukum waris, panjenengan jangan mengingkari Al-Quran. Bahwa wanita itu bagiannya separuh daripada bagian laki-laki. Terus panjenengan mengatakan Al-Quran gak adil, pun kufur menikah. Kufur. Coba Ibu, ketika bayi itu lahir, ketika mimik susu, itu kalau bayi laki-laki lebih kuat, Bu. Tapi kalau bayi perempuan separuhnya. Jatahnya minum asinya itu juga separuhnya laki. Ini bukan hal anak loh, Bu ya. Pokoknya laki perempuan itu bagiannya separuhnya. Contoh kalau suami dengan istri, itu juga suami itu 2 kali bagian istri. Contohnya begini, kalau yang anak kan jelas ya, anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian anak perempuan kalau dalam hal mawaris. Tapi kalau suami yang meninggal duluan itu adalah istri, istrinya punya harta, kemudian istrinya tidak punya anak, artinya dengan suami yang dulu pun misalnya janda, istri itu tidak punya anak, kemudian saya nikahi, kemudian istri itu meninggal, maka saya dapat separuh daripada harta istri. Loh, yang separuh kemana Ustadz? Ke ahli waris yang lain. Ke ahli warisnya istri, bukan ahli warisnya suami loh ya. Lah suaminya akan punya anak, tidak berhak. Kan anaknya suami, bukan anaknya istri. Karena kan menikahi janda yang tidak punya anak. Ya. Tapi kalau punya anak, istrinya punya anak, baik punya dengan orang sebelumnya ataupun dengan dirinya sendiri,
Kalau istrinya meninggal, suami itu dapat 1/4. Kan punya anak. Coba dibalik. Kalau yang meninggal itu suami duluan, ya, suaminya tidak punya anak, maka istrinya dapat berapa? 1/4. Dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, istrinya dapat 1/8. Inilah proporsional. Adil atau betul? Pertanyaannya, adil harus sama atau betul? Adil tidak harus sama. Jadi adil itu tidak harus sama, berarti adil itu proporsional. Proporsional itu anjen bagian setengah ya setengah, bagian seperempat ya seperempat, seperwolu ya seperwolu. Nah ini nanti kalau berhadapan dengan masalah waris, panjenengan jangan sampai mengkufuri Al-Quran. Ngaten ya? Wong memang laki-laki itu yang bertanggung jawab kok mungkin awadan. Sedangkan perempuan itu yang ditanggung jawab, ini kalau dalam hubungan pernikahan. Nah, itulah adil. Dan adil itu mendekatkan diri kepada takwa. I'dilu wa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah kamu sekalian, karena sesungguhnya adil itu mendekati ketakwaan. Jadi adil itu angel nomor Bu. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini nopo perintah adil nih Bu. Termasuk jangan sampai rasa kebencianmu itu, ngaten nggih, menghalangi kamu berbuat tidak adil kepada mereka. Lah kadang-kadang orang itu lewis benci, tidak bisa berbuat adil. Contoh, orang kampung tak benci kepada maling ya, gitu betul. Tapi berbuat adil kepada maling itu wajib. Contohnya pun beribun, ada maling ketangkap, terus dibunuh, dibakar, adil betul? Tidak adil ini, masya Allah. Ya. Jadi kalau ada maling di kampung kemudian dibunuh atau dibakar, itu tidak adil. Ya. Apa itu? Rasa kebencian itu mendorong untuk berbuat tidak adil. Ya. Adil itu tidak memandang ras, tidak memandang agama. Berbuat baik secara adil. Lek ono kecelakaan ditolong. Apa ditanya dulu agamanya apa ini yang kecelakaan lah, betul gitu. Tidak mengenal agama, berbuat adil itu. Kepada non muslim harus berbuat adil, nopo sesuai proporsinya, meskipun beragama lain kita harus berbuat adil. Contohnya begini, aku tak ngutang yang non muslim, mari ngono aku gak kate bayar wong non muslim ae, dosa nopo betul? Dosa. Panjenengan tidak berbuat adil kepada orang non muslim. Ya namanya utang ya dibayar. Artinya Al-Maidah ayat 8 itu nopo? Janganlah rasa kebencianmu itu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Aku gak seneng ambek non muslim. Kecelakaan di barno bapak non muslim. Jangan. Ya, tetap ditolong. Itulah adil. Itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau artinya proporsional. Maka adil tidak harus sama, proporsional itu tidak mesti sama. Kemudian yang keempat adalah asas mawaddah warahmah. Dalam rumah tangga harus ada asas mawaddah warahmah, cinta dan kasih yang dalam pendahuluan tadi sudah saya jelaskan sampai bedanya cinta dan kasih di dalam perwujudannya, ya. Bagaimana perwujudan cinta yang dominan dan bagaimana perwujudan rasa sayang. Kemudian yang kelima adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup
sejahtera dunia dan akhirat. Jadi yang dicita-citakan dalam hidup berumah tangga itu adalah sejahtera, itu bukan hanya keduniaan, akan tetapi akhirat. Dunia dan akhirat itu sebanding. Jangan sampai kita mementingkan salah satunya. Sejahtera di dunia penting. Karena bisa jadi kita bisa sejahtera di akhirat karena sudah sejahtera di dunia. Karena ada orang itu karena miskinnya, maka kemudian dia menjadi kufur, berbuat maksiat karena kemiskinannya. Lah apa itu nanti akan sejahtera di akhirat? Dia maksiat, kan gitu ya. Maka diusahakan sejahtera itu dunia dan akhirat. Itu paling tidak 5 itu asas daripada membentuk rumah tangga sakinah. Adapun tujuannya mewujudkan semua anggota keluarga. Ini tujuannya, tujuannya itu adalah mewujudkan semua anggota keluarga itu takwa. Nah, kalau semua anggota keluarga takwa, berarti ada tujuan kedua, mewujudkan masyarakat yang takwa, masyarakat yang berkemajuan. Jadi tujuan ini dirumuskan dalam HPT, tujuan daripada membentuk keluarga sakinah itu adalah mewujudkan pembentukan anggota-anggota keluarga yang takwa, kemudian secara meluas mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Ini pernah saya sampaikan jamaah kaum muslimin. Saya kalau membicarakan ini saya ingat seorang mufassir yang terkenal, Syekh Mustafa Al-Marughi, yang pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar di Mesir. Itu dia punya karya kitab tafsir yang namanya terkenal dengan kitab Tafsir Al-Marughi, Tafsir Al-Marughi. Ketika beliau menjelaskan tentang perbaikan keluarga, ya ini tujuan yang dirumuskan dalam HPT ini persis, cuma beda redaksi saja. Kata Syekh Mustafa Al-Marughi begini, jamaah kaum muslimin, ditulis dalam tafsirnya itu begini, saya ingat itu. Famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolahiha wa fasaduha bifasadiha. Yang artinya begini, Bu. Syekh Mustafa menjelaskan begini, tidaklah ada suatu masyarakat, tidak ada suatu bangsa kecuali karena ngumpulnya rumah-rumah atau keluarga. Fasolahuha bisolahiha, maka baiknya berkemajuannya suatu bangsa, berkemajuannya suatu umat lantaran baiknya rumah-rumah atau keluarga. Maka ini tujuan yang mulia. Tujuannya membentuk anggota keluarga yang takwa, kemudian membentuk anggota masyarakat yang berkemajuan. Maka dirumuskan oleh Syekh Mustafa Al-Marughi tadi apa? Tidak ada suatu umat, tidak ada suatu bangsa, melainkan karena ngumpulnya rumah-rumah, karena ngumpulnya keluarga. Maka baiknya suatu umat, baiknya suatu bangsa itu lantaran baiknya keluarga, rumah. Maka dari itu dalam tatanan sosial, Bapak Ibu, meskipun keluarga itu adalah institusi yang paling kecil, akan tetapi keluarga itu yang sangat paling penting. Sangat paling penting, sangat nggak paling sangat paling penting. Coba kalau setiap keluarga itu baik, maka ada orang menjadi presiden itu dari keluarga nomboten. Maka jadi presiden yang baik. Keluar dari rumah, dari keluarga menjadi anggota DPR, maka akan menjadi anggota DPR yang baik. Ada seorang direktur yang baik. Seorang direktur itu dari keluarga nomboten. Nah, kalau dari keluarga yang baik, maka akan menjadi direktur yang baik. Makanya Masya Allah,
yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Marwawi di dalam kitab tafsirnya itu sangat sederhana. Ya, hanya menulis famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolahiha wa fasaduha bifasadiha. Sederhana, tapi maknanya sangat dalam, maknanya sangat penting. Masya Allah, berarti bangsa, umat, negara ini baik lantaran apa? Setiap keluarga itu baik. Tapi kalau setiap keluarga tidak menanamkan iman, tidak menanamkan kejujuran, nanti jadi pejabat korup. Kenapa? Sudah biasa di rumah tangga itu nggak jujur. Sudah dibenarkan bohong. Bohong itu hal yang biasa. Bahkan menurut ilmu yang paling baru, itu ada, kata Pak Dahlan Iskan, ada kebenaran baru. Ngerti ya? Kenapa kebenaran baru itu? Itu yang dikatakan siapa itu? Yang waktu kampanye itu Burhanuddin, siapa itu? Seorang ahli survei itu loh ya. Burhanuddin siapa itu? Itu katanya ada Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin Muhtadi ya. Itu bahwa ketidakbenaran itu kalau disampaikan terus menerus itu akan menjadi kebenaran. Jadi kalau orang itu menipu terus dipertahankan penipuannya itu, jadi kebohongan ditutupi dengan kebohongan, maka orang itu bohong sekali bisa bohong 100 kali. Dan itu terus, ya. Maka kepalsuan itu akan menjadi kebenaran. Lah niki kebenaran yang al-haq napa mboten? Jelas tidak. Itu tetap neraka. Karena tuntunannya Rasulullah niku napa? Alaikum bisidqi. Wajib. Ala itu kalau dalam konteks lafaz yang seperti ini artinya wajib ya. Alaikum bisidqi, wajib atas kamu sekalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya jujur itu akan menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Kebalikannya napa? Alaikum napa? Bil kadzibah. Hati-hati kalian terhadap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menuntun kepada napa? Perbuatan-perbuatan fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kedustaan, fujur, perbuatan-perbuatan dosa itu akan menuntun kepada neraka. Jamaah kaum muslimin, itu tadi sudah lengkap paling tidak untuk bab 1 untuk apa? Membentuk keluarga sakinah yang dirumuskan dalam himpunan putusan tarjih. Yang pertama adalah landasan, ada 2 tadi, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kemudian asasnya ada 5 tadi, asas asas kemuliaan, kesetaraan, keadilan, dan seterusnya tadi. Kemudian tujuannya adalah membentuk manusia-manusia yang takwa dan masyarakat yang berkemajuan. Ngerti nggih? Fungsinya lek keluarga paling tidak saya sebutkan 2 mawon nggih. Tempat untuk reproduksi. Nah, Bu, orang berkeluarga wonten kegiatan bereproduksi napa mboten nggih? Sing manten anyar sih lagi ngalami nggih. Berkegiatan reproduksi. Pabrik. Melestarikan jenis. Ini fungsinya keluarga. Ya, fungsinya nikah. Yang kedua paling penting, tidak saya sebutkan semuanya, fungsi pendidikan. Okay. Pendidikan yang paling utama, paling penting diantaranya adalah pembiasaan. Napa perintah Rasul?
Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah kalau sudah umur 10 tahun. Artinya dididik secara keras kalau 10 tahun meninggalkan sholat. Ngapunten ibu bapak, sholat menika masuk rukun apa? Sholat menika masuk rukun apa? Rukun Islam. Nggih napa mboten? Berarti lek mboten sholat Islami batal napa mboten? Ya. Rukun sholat itu diantaranya baca Al-Fatihah. Lek mboten maca Al-Fatihah, sholatnya batal napa mboten? Nah, rukun Islam diantaranya adalah sholat. Lek gak sholat, salah satu rukun kan gak dilakukan, batal napa mboten? Batal, Bu. Hati-hati lek punya anggota keluarga tidak sholat. Lapo kok 7 tahun pembiasaan. Lapo 10 tahun kok lebih keras mendekati mukalaf. Jadi kalau umur 7 tahun sudah biasa, ya. Umur 10 tahun apalagi sudah mendekati mukalaf. Begitu mukalaf sudah biasa menjalankan. Tapi cobi kalau panjenengan ngeten. Wis anakku sholat lek wis mukalaf ae, cilik lak gak wajib. Nggih. Begitu umur 14-15 tahun, nah sampean saiki wis umur 14 tahun, sampean wis mukalaf, maka sampean tiap waktu sholat harus sholat. Dijamin sholat? Dijamin boten nggih. Angel. Makanya pendidikannya Nabi, Masya Allah. Umur 7 tahun itu memang tidak sholat, nggak wajib. Tapi itu adalah pendidikan, pembiasaan. Nah ini dikiaskan, poso niku rukun Islam nopo mboten? Poso rukun Islam. Lah, sama perintah Rasul lek sholat mulai umur 7 tahun. Nopo sholat temenan? Nggih mboten. Tapi lek sholatnya itu temenan, kemudian syarat rukunnya itu terpenuhi, sholatnya anak-anak itu sah dan mendapat pahala. Lah nanti waktunya puasa, nanti Ramadan itu insya Allah bertepatan tanggal 1-nya tanggal 18 Februari. Anak-anak kita yang umur 7 tahun dilatih puasa. Tidak 1 hari, yang namanya latihan, bisa setengah hari. Setengah hari kok jam 10 wis aku gak kuat, gak apa-apa. Pokoknya tadi sudah latihan. Nanti 10 tahun wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah anakmu kalau sudah umur 10 tahun kalau napa tidak menjalankan sholat. Ini penting, Bu. Ini sangat penting. Jangan salah mengartikan perintah pukul ya. Memang lafadznya dalam hadis itu wadribuhum, pukullah mereka. Tengkoran istri yang nusus ini perintah apa? Wadribuhunna. Setelah hukuman yang pertama lah ibu-ibu itu apa? Hukuman dari bapak-bapaknya itu kalau nusus dipisahkan tempat tidurnya, gak ditemani tidur. Itu hukuman, nggih. Yang selanjutnya kalau tetap nusus napa? Pukul. Tapi meskipun Nabi memerintahkan pukul itu ada aturannya dari Nabi. Nabi melarang mukul napa? Kepala. Wajah ini bagian dari kepala. Haram orang itu mukul kepala, nempeleng pak, haram ya. Kemudian mukul itu juga tidak boleh menyakitkan. Mukul tidak boleh membekas loh, kan? Jangan sampai mukul sampai memar, sampai merah, ya. Tidak boleh, ya. Meskipun Nabi memerintahkan pukullah, pukul pendidikan. Saya itu ngajar tingkat SMA itu lebih dari 30 tahun. Saya tidak pernah nempeleng anak. Tangan saya tidak pernah mukul anak. Kalaupun saya harus mengendalikan anak yang banyak salah lapangan, ya. Pengendalian saya itu kalau misalnya harus keras,
paling keras itu kata-kata. Kalau kata-kata itu sudah tidak digubris misalnya, saya pakai pukul, tapi pukul saya pakai taktik. Itu kertas saya gulung, kemudian tak pukulkan di punggungnya itu, bak gitu ya. Itu suaranya keras, tapi yang dipukul tidak sakit. Tapi itu shock terapi. Yang lain kaget, dipukul, takut. Maka pengendaliannya lebih gampang. Jadi jangan mukul kepala. Napa hukumnya? Sampai memar, boleh? Tak boleh. Ibu-ibu gruweketen gemes sampai anak itu dicuwiwel ya gosong. Mboten paring menika. Itu artinya napa? Sampai menyakitkan, tidak boleh. Boleh memukul itu artinya sebetulnya shock terapi. Itu sebetulnya untuk kejiwaan. Ya, wong bentak saja tidak boleh, apalagi pukul keras. Bentak saja tidak boleh. Ketika Rasul gendong bayi, ya kan, kemudian ngompol, ditarik sama ibunya sambil berucap yang keras. Kata Nabi apa? Ompolnya anakmu ini bekasnya mudah dihilangkan, tapi kalau bekasnya kata-kata keras, apalagi pukul, itu hilang dari ini, Bu. Panjenengan itu lek dibisui wong nyun sewu, awet no boten loro atine. Awet nggih. Awet itu kekerasan verbal. Nggih. Kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal itu tidak boleh di dalam pendidikan. Ngaten hidup sekalian. Jadi fungsinya keluarga sakinah itu nomor setunggal kegiatan reproduksi. Manten anyar lagi ngalami ya. Kemudian yang kedua masih banyak nanti ya, adalah fungsi pendidikan. Mekaten sekilas ini hanya raba-rabaan kecil, buka titik-titik kitab himpunan putusan tarjih. Maka untuk follow up-nya, kalau panjenengan beli buku, karena kita ini kan jamaah ya, pedomannya itu digunakan, dibaca yang lebih detail. Lek panjenengan telaten lah ngoten nggih. Mekaten wallahu alam bishawab. Kalau ada kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.